Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallahul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, pengurus jamaah rahimakumullah. Tentunya mengawali kajian kita, silaturahim kita, pertemuan kita, mari sama-sama kita ucapkan puji syukur kita kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanyalah bagi Allah, Rabb semesta alam. Allah pencipta alam, Allah yang memelihara alam, Allah yang mengatur alam, Allah yang mendatangkan siang, Allah yang mendatangkan malam, Allah yang menurunkan hujan, Allah yang mendatangkan musim hujan, Allah yang mendatangkan musim kemarau atau musim kering. Kemudian salawat beserta salam semoga hendaknya selalu tercurah dan limpah kepada Rasulullah, manusia pilihan utusan Allah, Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, agak banyak awak ini hadir ya. Alhamdulillah, agak banyak Pak Ibu hadir. Jadi Bapak Ibu, sebelum masuk tausiah kajian, aku mohon doa Bapak Ibu sabuk kerana tanggal 3 Agustus besok hari Ahad. Alhamdulillah aku umrah. Jadi tanggal 3 Agustus besok hari Ahad sampai tanggal Abid balik selama 2 hari. Jadi makanya kajian awak biasanya jawab awal bulan, karena awal bulan aku umrah dimajukan akan sekali dimajukan Kamis ke-5 yang kini Jadi mohon doa Bapak Ibu supaya umrah kami yang berangkat selamat tercapai menjadi haji atau umrah yang mabrur. Dan kami juga mendoakan, memohon meminta kepada Allah semoga Bapak Ibu pengurus jamaah saat doa nur kuat
Moga-moga dimudahkan oleh Allah untuk berhaji dan berumrah. Amin. Jadi banyak tanggal 3 ya kan? Travel, travel Raka, travel Raka. Yo, yang di stasiun sebelah masukin Madinah di muka gereja. Kau promosi itu, promosi. Beko siapa yang butuh itu biasa dibicara. Ada nomor WA berbelakang. Bapak Ibu jemaah rahimahullah, masuk kita ke kajian. Tak lama-lama langsung ke masalahnya. Kajian kita kajian tarikh yaitu sejarah. Ada 2 judul yang akan aku utarakan sampaikan kepada Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa memilih 2 judul. Judul yang pertama syarat terkabulnya doa. Judul yang kedua syarat diterimanya taubat. Nama Bapak Ibu pilihan. Kedua-duanya kita selipkan sebuah kisah sejarah. Anak pertama syarat terkabulnya doa, permohonan permintaan kita kepada Allah. Judul yang kedua syarat diterimanya taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Perlu kedua-duanya tapi pilih seracik. 2 atau 1? 2. Deal Bapak. Yang kedua ke 1. Oh yang kedua Bapak. Kedua yang kedua ditulis juga dibalah dulu dibagi 2. Yang kedua apa tadi? Syarat diterimanya taubat. Minta Al-Quran terjemahan sih. Tulis itu. Landasan kajian kita Al-Quran surah At-Tahrim ayat ke-8. Ayat 8. Surah At-Tahrim surah yang ke-66 dalam urutan Al-Quran. Supaya Bapak Ibu murah mencarinya, gampang menemukannya, cari surah At-66. Nama surah itu At-Tahrim ayat ke-8. Ayat ke-8. Dan Al-Quran surah Ali Imran ayat 135. Jangan apa yang lupa. Saya lihat dulu. Sudah tadi malam betul. Sudah Ali Imran sudah 135. Ayo. Bapak Ibu jamaah rahimahullah, kita mulai. Bunyi ayatnya yang di atas ini 2 ayat yang di bawah, yang di atas dulu. Al-Wasaf cari surah 66. Nama surah itu At-Tahrim.
Ya ayyuhalladzina amanu. Itu bunyinya. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Kocok mereka ada apa? Ambo mencari kan? Sebab murah mencari bu. Cari suri ke 66. Cari ayat berapa? Kita terjemahan. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kata Allah. Wahai orang-orang yang beriman, yang yakin percaya kepada Allah sebagai Rabbnya. Itu makasih orang yang beriman itu. Wahai orang-orang yang beriman kepada Al-Quranul Karim, kitab sucinya. Wahai orang-orang yang beriman kepada Nabi Muhammad SAW sebagai nabinya. Itu yang dimaksud orang beriman. Wahai orang-orang yang beriman, yang percaya dan yakin kepada hari akhirat, bahasanya di akhirat besok akan ada jaza, balasan Allah. Maka dihimbau di situ Bapak Ibu orang-orang yang beriman, orang-orang yang beriman dihimbau, diperintah, diseru oleh Allah. Maka tubu ilallah, bertaubatlah kepada Allah. Siapa yang diperintah situ, diseru, dihimbau Bapak Ibu? Orang yang beriman. Karena hanya orang yang beriman kepada Allah, kepada Rasul, kepada kitab Allah, kepada hari akhir, hanya orang yang beriman yang mau mengikuti perintah Allah. Itu kok diperintah, itu kok diseru oleh Allah. Dan panggilannya, wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, itu panggilan istimewa, panggilan khusus, panggilan khas. Kan banyak ya ayyuhalladzina amanu dalam Al-Quran, banyak. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Yo, dan itu ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah, bertaubatlah kamu kepada Allah. Asal ayatnya taubatan nasuha. Taubat yang bagaimana yang diperintah dalam ayat itu? Taubat nasuha. Apa itu nasuha? Murni. Kalau bahasa orang Singapurnya sungguh-sungguh. Bahasa Inggrisnya samana-mananya. Bahasa kamarnya taubat yang setulus-tulusnya. Beda lo sekamar semua ya. Nah, arti nasuha, taubatlah kamu kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman. Bahasa mudahnya mereka semana-mana taubatlah. Alhamdulillah, ibu-ibu berantakan kami lagi. Alhamdulillah. Ada wajah? Biasa. Jangan mereka. Wahai pengajian ceramah tahfiz jawana, rumah tahfiz jawana. Apa itu? Siapa mengaji? Dia boleh nak. Ijazah boleh itu. Mudah-mudahan dia dah.
si Abang mengaji ini bayi dah. Lah masuk ke kajian dia. Lah, kini aku tanya ke Bapak Ibu dulu. Acok seringkali wak mandana kata taubat. Acok. Kata taubat sering wak dana. Pernah wak acok? Pernah. Apa itu taubat? Ada yang jawab taubat minta ampun. Terus apa lagi? Mengakui kesalahan. Kita tulis dulu. Baca-baca jawaban itu. Yang pertama tadi mohon ampun. Yang kedua mengakui kesalahan. Yang ketiga berhenti. Aku lah rapi setelah lama. Nah, apa itu taubat? Mana taubat? Kata taubat ini mana? Kuat. Ada jawaban yang lain? Ibu yang kanan, ibu tengah, bapak yang kiri. Taubat ada jawaban dari ibu-ibu. Satu, memohon ampun kepada Allah. Iya. Ada jawaban yang kedua, mengakui kesalahan dosa yang telah awak buat, menangis wak. Iya. Yang ketiga, berhenti. Jadi bahasa Inggrisnya jadi karena jodoh. Ada yang lain? Perlindungan. Untuk perlindungan. Perlindungan. Mohon perlindungan. Minta perlindungan. Yang di atas pun begitu. Mohon ampun. Nah, kita buka aturannya. Pak, Bu. Taubat wa artinya kembali ke jalan Allah atau ke jalan yang lurus. Itu kan arti taubat. Kalau yang itu syarat diterimanya taubat. Syarat diterimanya taubat yang pertama, mohon ampun kepada Allah. Ya Allah, astaghfirullah wa atubu ilaihi. Astaghfirullah wa atubu ilaihi. Astaghfirullah wa atubu. Artinya ya Allah, ampuni aku ya Allah, wa atubu ilaihi. Terima taubat aku ya Allah. Terima kembalinya aku kepada Engkau ya Allah. Itu dia. Dan salahku aku jauh dari Engkau ya Allah. Dan salahku aku tidak di jalanan lurus ya Allah, di jalanan amnal. Nama bengkok-bengkok ya Allah. Jalan nama nyimpang-nyimpang tak sama-sama ya Allah. Aku kembali ya Allah. Ampuni aku ya Allah. Terima taubat aku ya Allah. Boleh tu. Yang kedua, syarat diterimanya taubat kalau tidak mohon ampun, lalu taubat ampun. Yang kedua, mengakui kesalahan. Kalau ada diakui kesalahan, ada taubat. Contoh, mari kita baca doa ampunan Nabi Adam. Rabbana zalamna anfusana wa illam wa tarhamna minal khasirin. Surah Al-Quran. Satya mana beliau? Surah Al-Quran.
Kalau tidak salah surah Ali Imran ayat ke-8. Nah, ada Nabi Adam dan Siti Hawa setelah memakan buah larangan, kan dia itu Rabbana zalamna, aku itu mengakui kesalahan. Ya Allah, ya Tuhan kami Adam dan Hawa, wa zalamna, la berbuat zalim kepada diri sendiri ya Allah. Jadi kalau awak berbuat dosa jauh dari Allah, ingkar kepada Allah, berarti awak menzalimi diri sendiri. Melanggar larangan Allah, makan buah terlarang, menzalimi diri sendiri. Mabuk, menzalimi diri sendiri. Berjudi, menzalimi diri. Narkoba, menzalimi diri. Artinya, akui kesalahan. Nah, Nabi Adam dan Hawa mengakui kesalahan kepada Allah. Ya Allah, kamilah zalim kepada diri sendiri. Ya Rabbana zalamna anfusana. Lah kami makan buah yang tidak boleh dimakan tuh ya Allah. Ya waktu itu. Lah engkau tagah ya Allah, lah engkau larang ya Allah makan buah. Kami makan semua ya Allah. Nah, jadi mengakui kesalahan Nabi Adam dan Siti Hawa, itu yang dikatakan taubat. Hawa beri tunjuk umpama dulu si A tidak sembahyang, tidak sholat, kemudian taubat kepada Allah, kembali ke jalan Allah, ke jalan yang lurus. Itu sholat. Di taubat itu mohon ampun ya, tidak masalah Tuhan. Ya Allah, ampuni aku ya Allah. Salahku aku tidak sembahyang. Akui kisah. Aku tidak sembahyang ya Allah. Aku jauh dari Engkau ya Allah. Dan kini ku aku azam tekad yang kuat ya Allah. Aku keselamat ya Allah. Mantap. Berhenti. Orang ketiga, kalau ada orang tidak tobat namanya, tolak dia. Kalau ada mohon ampun kepada Allah dan ada terpenuhi syarat taubat. Kalau ada mengakui kesalahan, ada terpenuhi syarat taubat. Kalau ada berhenti, ada terpenuhi syarat taubat. Contoh, mana contohnya? Narkoba. Tidak boleh tobat sampai dulu. Abi pade, dibantu Allah dia. Lama. Berhenti. Azam yang keluar dari sikap itu. Sikap. Tekad yang kuat berhenti. Amoda kami makan atau minum narkoba itu. Dimakan atau diminum? Tidak boleh. Aku tidak akan makan minum narkoba itu ya Allah. Aku berhenti. Itu dan azab yang kuat. Nah, kabar lain? Yang ke-9. Orang kafir. Syarat diterimanya taubat kuat. Kalau ada yang menulis, silakan tulis. Kalau ada yang punya HP, silakan dipoto. Menyesal. Itu syarat taubat. Menyesali perbuatan yang lalu. Kalau belum menyesal, alun taubat. Tulala kami hari sinayanya hari lalanya harus ada menyesal. Ya Allah, menyesal dulu itu tidak
sembahyang ya Allah. Menyasar dulu tak puasa ya Allah. Menyasar dulu buka aurat ya Allah. Menyesal. Baru terpenuhi syarat taubat. Taubat kembali. Kalau adu naik adu kembali kepada Allah. Tidak ada perasaan menyesal dia sinayan dengan dia. Contohnya ya. Nabi yang dilutuk ikan, ya. Nabi yang dilutuk ikan. Nabi Yunus. Kau contoh menyesal. Mari kita baca zikir doa taubat Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Apa ni? Ada yang apa? Kita baca. La ilaha illa anta. Bacalah. Ulang lihat dulu. Stop. La ilaha illa anta. Subhanaka. Inni kuntu minaz zalimin. Doa siapa zikir dia tadi itu? Nabi Yunus. Kita udah melihat La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Bagus mati. Apa lagi duitnya? Berarti disuruhnya berdua. Duduk dari abrar paling tegak ya. Matinya minyak. Lima. Sampai di mana sebentar kok? Doa zikir taubat Nabi Yunus. La ilaha illa anta. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau ya. La ilaha illa anta. Tidak ada Tuhan yang berhak kami ibadahi ya Allah. Kami sembah ya Allah. Anta kecuali Engkau ya Allah. Jadi beliau awali dengan kalimat tahlil. La ilaha illa anta. Subhanaka, maha suci Engkau ya Allah. Tanpa ada kekurangan Engkau ya Allah. Engkau suci ya Allah. Walaupun aku, kata Nabi Yunus, dinutuk, ditangkap, dimakan oleh ikan, subhanaka, maha suci Engkau ya Allah. Engkau tanpa kekurangan. Engkau tak menzalimi saya ya Allah. Inni kuntu minaz zalimin. Saya yang menzalimi diri saya ya Allah. Itu kecil Nabi Yunus. Nabi berdakwah, awak pun harus mengikutinya. Saya yang telah berbuat dosa ya Allah.
Saya yang jauh dari Engkau ya Allah. Saya yang menzalimi diri saya sendiri ya Allah. Maka ampuni saya. Inni kuntu minaz zalimin. Ampun ya Allah zalim ya Allah. Menyesal. Jadi Nabi Yunus mengungkapkan doa zikir demikian penuh penyesal. Lama gue salah ya. Asal beliau bagani maranyuak. Ada ibu-ibu yang berani nggak sih? Apa-apa ada yang berani? Serentak gitu lagi ya. Jadi Nabi Yunus, aku kisahnya kan tarikh kan, sejarah menurut tertera dalam Al-Quran la ilaha illallah. Nabi Yunus diutus oleh Allah ke sebuah kaum. Nah, kemudian berdakwah mengajak umat kaum untuk menyembah Allah, la ilaha illallah, sembahlah Allah, berimanlah kepada Allah, berimanlah kepada utusan Allah, dan apa sampai itu waktu benar. Berdakwah di kaum itu siang malam tak berhenti. Pak Bu, di masalahnya indah surah Allah dengan namuh. Maka beliau marah. Indah surah Allah dan beriman diseru diajak oleh Nabi Yunus ke jalan Allah. Tak ada namuh. Bagani. Kalau orang marahnya bagani pai kan? Dia cuci bola tak? Pailah Nabi Yunus tu keluar dari kampungnya, dari kaum tadi. Kalau di bahasa Jawa mereka pai menah dari situ. Dah ada surah anak dan nama. Dibawa ke kebenaran, dibawa ke jalan Allah. Dah ada dan nama. Apa ini dari situ? Apa ini? Singkat cerita tiba di tepi pantai, tepi laut. Singkat cerita naik ketika kapal. Dia ke kapal, dia panuhnya kapal melebihi kapasitas penumpang, berikut barang bawaan. Datang badai, ya betul. Datang gelombang besar. Dari kita kecil kuda kapal, kurangi beban. Kapal terlalu berat. Dibuang barang-barang dan berbau. Tinggallah ulang sedikit kapal sudah. Masih olehnya kapal baru. Harus dikurangi orang. Akhirnya terpilih dengan kadarullah ketentuan Allah disingkir saja itu, tidak? Nabi Yunus harus dibuang ke laut. Baliknya kapal. Singkir cerita dilutok. Lepas dilutok. Bantu. Ditelan. Bantu awak makan ikan ni kat panggang. Dilutok ikan paus. Pak, ikut kuasanya Allah. Kalau awak yang dilutok dimakan di ikan paus 3 menit 5 menit mati, Pak. Tapi dengan kuasanya Allah, Nabi Yunus dilutok dimakan di dalam paus ikan masih hidup. Itu mukjizat Nabi Yunus tu. Itu juga baru dalam paru ikan semua lemah. Ini Nabi Yunus dalam paru ikan tu kalam. Itu paru ikan. Kena dalam ikan. Nah itu ikan berlampung kan ada. Orang ini kamu binatang.
Kamu menatawa si kau masih ada ikan tuh. Masuk ke dalam dilututnya ikan di kebun tahu ada lam. Di Nabi Yunus ikan itu tidak melampung, kalam Nabi Yunus di dalam. Sudah tu ikan paus itu tidak di tepi-tepi pantai loh, di dasar laut yang dalam, kalam loh. Jadi gelap dalam kegelapan. Maka Nabi Yunus berdoa, berzikir, beristighfar, mengampun kepada Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni. Cuy ikuni. Apa tu ramah mandi awak mewakilkan? Jadi jadi kalau awak berdoa, kalau minta memohon kepada Allah, boleh dimulai dengan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Mintalah yang lain. Jangan lupa berselawat. Puji Allah, berselawat kepada Rasulullah, minta mohon. Mantun adab dalam berdoa. Berkeras dengan mari. Alhamdulillah. Baru dah sampai jelek ke papan tuli. Berada tiga, dua cuci, naik dan kelima. Apa sampai ke lima? Judulnya betul yang detik. Syarat diterimanya taubat. Cuba takut di bapak ibu nang kelima takwa. Betul apa dia? Syarat diterimanya taubat. Syarat diterimanya taubat. Syarat yang pertama betul. Satu, minta ampun, mohon ampun kepada Allah. Syarat yang kedua, mengakui kesalahan yang telah diperbuat, baru diterima taubat. Syarat yang ketiga, berhenti, tidak menarbiah keraya tulai. Syarat yang keempat diterimanya taubat, menyesal. Syarat yang kelima diterimanya taubat. Syarat yang kelima berkaitan dengan manusia. Kalau yang sampai luah itu Bapak Ibu yang di papan tulis, syarat diterimanya taubat yang di papan tulis, yang 1, 2, 3, 4 itu berhubungan dengan Allah. Syarat yang kelima berhubungan dengan manusia. Coba takut. Coba takut. Syarat yang kelima mohon keridhaan manusia, mohon kemaafan manusia orang lain. Maafan unilah talon so mengeci engkau. Maafan budaya dia. Makanya ketika orang meninggal dunia, di suraan diumumkan di masjid di musala di surau, salah satu pengumumannya itu adalah, Pak, Bu, almarhum ko almarhumah ko lalamu itu jawab itu dari Tuhan. Salamu pegawai jawab, aduh khilaf salah jangga dosa itu bukui. Anak ini maafan dulu. Apa dia semua? Kan yang itu di surau Anda. Mohon
tidak, mohon kemaafan dari orang lain, baru diterima taubat. Maafan awak yo, tua awak kami tinju sari. Ya begitu. Minta keredaan, minta kemaafan. Nah, kita tulis. Manusia. Satu, dua, tiga, empat berkaitan dengan Allah. Nang kalimo berkaitan dengan hablum minan. Lah, Bapak Ibu. Jam lah 5:30. 10 menit lagi kita akhiri kajian awak. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Sebelum kita akhiri, adakah pertanyaan? Pas? Pas. Silakan Bapak bertanya Bapak. Berkaitan dengan itu Kalian setempat? kurang lebih Mancilo, terus? Maling. Mandiam yo. Itu setelah berapa waktu, bisa tahun 2 tahun, ibu tobatnya. Iya. Apakah terus yang dari pertanyaan, apakah barang yang dicurinya harus dikembalikan baru diterima tobat? Nah, tuh. Pak, Ibu, baca mana pertanyaan Bapak Pak? Orang tua itu. Apakah dikembalikan dibalikan barang yang dicuri atau dikorupsi kini populer korupsi yang dimadiah? Karena yang kelima syarat taubatnya berkaitan dengan manusia. Pak, Bu, sama je itu Bapak Ibu. Start. Ambo pasangkui di seseorang. Lari kali ambo ikhlas karena Allah, kamu bayar utang. Barang utang apa? 100 juta. Kecukup. Tu balai Pak. Piti lai kau membayar. Cuma orang yang lama dia utang meninggal dunia kabari. Dulu kami sama-sama di Jakarta. Waktu masih bertanggung. Kemudian beliau pulang ke Sulawesi. Tadanya kabar beliau meninggal. Piti aku ada kini. Di Abu Bansau kamu bayi utang 1 juta Ustaz. Ambo cari ke Sulawesi Ustaz. Tanya ujian kemari di mana ahli warisnya. Anaknya Luna. Ternyata ahli waris anaknya udah ada. Nya surah.
Ayo. Nama semua kemana yang gereja? Maka Bapak Ibu, rumah tapis Jawana melebarkan sayapnya pembangunan misalnya. Dia ada ke rumah tapis Jawana Pitis Cakung dengan niat membayar hutang si ahli. Masjid Jami' Kapala Putro, Masjid Asy-Syifa, Al-Masbah Diniyah 5 Julai. Butuhkan pembangunan, butuh biaya. Laki anak bikin kasihan dengan niat ya Allah. Allah berusaha mencari ulangnya. Menginfakkan untuk pondok, untuk rumah sekolah, untuk MDA, untuk masjid dan seterusnya. Jadi kesimpulannya harus ada niat mengembalikan barang orang lain. Andai tidak ditemukan setelah berusaha, ditempuh segala cara. Ambil jarum poin yang B. Agihan ke pembangunan masjid, salah, surau, jalan, jembatan, pondok pesantren, MDA, dan seterusnya. Seperti itu kira-kira Bapak jawabannya. Ternyata palunya untuk orang itu, Ustaz. Yo, kok contoh yang lainnya ya? Waktu habis berkilat. Ustaz, ambo dulu sekolah di Sepi, itu mana ya? Ada etik-etik itu menggali di sekolah gali itu lontong. Itu dulu lontong. Bungkus apa ya? Lontong, gorengan. Sampai kali bang. Bakwan itu gorengan enggak? Kacang padi, nasi goreng. Di kami Ustaz dulu Ustaz. Betul ini bang. Gorengan itu kan lama Ustaz. Tapi di bahala namun kurang iman. Bahagia juga baik. Baca dunia dari Ustaz. Awak inilah jadi apa orang, jadi apa orang. Lawak cari etik sama kali itu dia dah meninggal. Lain tu anak tu nanti perlu dipatah anak tu. Sementara dan nak buat biar goreng. Harus dikembalikan, harus. Maaf di situ. Lain kita ikhlas kok. Masuk ke sini. Dia yang dua pembayar goreng, tiga pemakan pembayar dulu. Itu siapa? Dia kemarin kerja cari anak pertama, dan suraunya anak di bawah, kemarin cari. Itu juga dia mengalir dulu di sekolah SM. Seperti itu. Walaupun kecil apalagi besar, niat azam tekad yang kuat berusaha mengembalikan. Andai tidak ditemukan ada masalah atau darurat seperti itu, infak. Pak Ibu, Arilah menunjukkan jam 5:30. Kita akhiri dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang dibawa Allah Surat Ali Imran berkaitan dengan istighfar dan taubat. Kita baca Ali Imran ayat 135 mengakhiri tausiah kita pada sore ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarallah fastaghfiru li dzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Artinya walladzina idza fa'alu fahishatan, dan orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji
au zalamu anfusahum, atau dia telah menzalimi dirinya sendiri, zakarullah, ingat ke Allah, koda induk kerajua bodoh takana dinyo Allah, zakarullah fastaghfaru, kemudian minta ampun kepada Allah. Kok jiwa li dzunubihim, atas dosa-dosa yang diperbuatnya. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, dan siapa lo lain yang akan mengampuni dosa selain Allah. Kau perhatikan ujung ayat yang baik. Ujung ayat apa? Wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, dan mereka tidak meneruskan perbuatannya, dosanya itu, wahum ya'lamun, sedang dia mengetahui bahwa perbuatannya itu dosa. Tidak ditaruhannya dong berhenti. Nah, sesuai dong yang ada di papan tulis. Bapak Ibu, jangan lupa yang 1, 2, 3, 4, 5 kuah nangka enamnya iringi dengan amal soleh, iringi dengan amal soleh. Surah Al-Furqan surah ke-25. Kalau ada diiringi dengan ibadah, dengan amal soleh, dengan perbuatan baik, alur taubat dan apa? Kau ayat kedua itu. Tujuh satu Surah Al-Furqan ayat 71. Apa bacaan? Wa man taba wa amila shalihan fa innahu yatubu ila Allahi mataba. Artinya, dan barang siapa yang bertobat kepada Allah lalu ia amalan shalihan, ia beramal saleh, ia berbuat baik, ia beribadah, maka sesungguhnya dialah orang-orang yang sebenar-benarnya bertaubat. Jadi yang terakhir yang keenam, ini dengan amal soleh. Habis ditanya amal soleh, Al-Quran surah 25 ayat 71. Surah 25 ke Al-Furqan. Al-Furqan, silakan ditulis. Yang terakhir surah Al-Furqan surah ke-25 ayat 71. Kerjakan amal saleh, ibadah, berbuat baik, baru itu syarat yang terakhir diterimanya taubat. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Kita baca bersama. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang perlu umrah, ambil saja di meja. Kau ada nomor telepon di belakang. Pokoknya aku tinggal di meja.